Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai partikel penyusun benda. Sekarang kita lihat ke depan, ya. Partikel penyusun benda. Di sini kita tahu ada dua benda, ya. Yaitu yang pertama ada benda mati dan yang kedua adalah makhluk hidup, benda hidup. Nah, pada benda mati tersusun atas banyak atom, begitu juga pada tubuh makhluk hidup tersusun atas miliaran atom-atom. Nah, sedangkan kita tahu atom-atom itu berikatan dan membentuk senyawa hingga menjadi bentuk tertentu. Jadi contohnya di sini ya, pulpen ini adalah bentuk pulpen, dia itu tersusun atas beberapa atom yang berkumpul yang membentuk senyawa. Ya, berikutnya atom dan partikel penyusunnya. Kita tahu pengertian atom sendiri adalah unit terkecil dari suatu materi. Atom terdiri atas subatom, yaitu elektron, neutron, dan proton. Neutron dan proton membentuk inti atom atau yang disebut nukleus. Jadi inti atom itu disebut juga nukleus. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di gambar. Ya, ini adalah inti atom yang disebut tadi adalah nukleus. Kemudian yang di lingkaran kuning ini adalah namanya kulit atom. Lalu pada inti atom itu ada namanya proton dan neutron. Proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Kemudian pada kulit atom yang dapat bergerak ini adalah elektron. Selanjutnya, ya. Berikut adalah perkembangan teori atom. Jadi teori atom itu mengalami perubahan-perubahan pada waktunya. Yang pertama, ya, penemu dan teori atom. Yang pertama adalah John Dalton. John Dalton ini adalah atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ternyata setelah mengalami penelitian, atom-atom itu memiliki beberapa bagian atau yang disebut subatom. Jadi hilanglah teori dari yang pertama John Dalton ini. Yang kedua ada namanya Joseph John Thomson. Dia menyatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Jadi kalau kita ibaratkan, kita bayangkan ada roti, di dalamnya ada kismis, ya. Jadi yang rotinya itu adalah atom bermuatan positif, sedangkan kismisnya itu adalah atom bermuatan negatif. Ya. Lanjut. Yang ketiga ada Ernest Rutherford. Dia menyatakan bahwa atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron berputar mengelilingi inti, dan ini masih bisa dapat berlaku. Yang ketiga tadi Ernest Rutherford. Kita teruskan yang keempat, Niels Bohr. Ya, dia menyatakan bahwa atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu yang disebut orbit, yang disebut kulit-kulit atom. Jadi dia menyempurnakan dari pendapat si Ernest. Kalau Ernest hanya menyatakan adanya elektron berputar, sedangkan Bohr dia menambahkan ada yang namanya lintasan yang disebut kulit-kulit atom. Lanjut yang kelima, ya. Ini adalah teori modern atau disebut mekanika gelombang, di mana menyatakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Dan yang inilah diambil untuk sekarang. Ya, ini adalah perkembangan teori atom. Selanjutnya, ya. Pengertian dari nomor atom dan nomor massa. Jadi kalau kita tahu ada pada atom itu ada namanya nomor atom dan ada juga namanya nomor massa. Apa sih nomor atom? Kita lihat di sini. Nomor atom adalah nomor yang menunjukkan
kita lihat nomor atom, ada jumlah proton dan juga jumlah elektronnya. Begitu juga dengan nomor massa. Apa itu nomor massa? Kita lihat, nomor massa adalah nomor yang menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusun inti atom suatu unsur. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar ini ya, ada lambang nomor atom dan nomor massa. Penulisan lambang atom unsur menyertakan nomor atom dan nomor massa yaitu sebagai berikut ini, seperti ini ya. Ini adalah lambang unsurnya, di mana A adalah nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. Jadi penulisannya seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi di sini. Rumus nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu adalah sama dengan jumlah proton, sedangkan jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Jumlah neutron sama dengan A dikurang Z. Nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi A sama dengan jumlah proton ditambah neutron, atau A sama dengan Z plus neutron. Berarti bisa kita simpulkan untuk mencari jumlah neutron adalah A dikurang Z. Jadi sama dengan yang di atas. Untuk lebih jelasnya sekarang kita ke contoh soal. Coba kita lihat ya di sini, lihat. Tentukan jumlah proton, elektron dan neutron dari unsur berikut. Kita lihat di sini tadi, kita kembalikan gambar. A tadi adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Ya, berarti A nomor massa 39, Z nomor atom 19. Kita tahu jumlah proton sama dengan Z ya, yaitu 19. Kita langsung ambil. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi proton sama dengan elektron, otomatis sama juga ya. Simbolnya adalah Z 19. Sedangkan kita tahu jumlah neutron adalah A dikurang Z. A-nya tadi 39, Z-nya adalah 19. Maka jumlah neutronnya adalah 20. Oke anak-anak, Ibu harap kalian dapat mengerti ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung dengan Ibu. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.